Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. EPW mengatakan ya dan pastikan penetapan tersangka Firly Bahuri tinggal tunggu waktu saja. Ada apa begitu kan? Kenapa mentersangkakan orang lalu kemudian tiba-tiba pribadinya juga menjadi tersangka begitu? Kan aneh mereka KPK begitu ya selama ini begitu. Coba bayangkan ngotot sekali CSIL masuk ya penjara ya masuk menjadi tersangka, tiba-tiba ketua KPK-nya begitu tinggal menunggu waktu untuk menjadi tersangka. Bayangkan ini begitu kan. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan begitu kan ya Firly Bahuri dengan SIL yang sudah saya katakan dulu begitu. Jangan-jangan ini masuk penjara semua begitu kan. Artinya blunder mereka begitu, sana kena sini kena begitu kan ya. Pada hakikatnya ini kan kita tunggu saja begitu. Karena ini sudah naik ke tahap penyidikan begitu kan ya. Biasanya kalau naik ke tahap penyidikan itu ada tersangka mereka begitu kan ya. Tunggu saja. Karena politik hari ini sangat-sangat luar biasa begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya yang penting punya alat bukti. Dua alat bukti kan cukup untuk mentersangkakan orang. Mungkin cukup waktu, cukup bukti begitu kan ya. Menunggu waktu ya untuk mentersangkakan si Firly Bahuri ini begitu. Bayangkan, ini EPW mengatakan seperti itu begitu. Biasanya apa yang disampaikan EPW ini tidak pernah meleset begitu kan. Ini pasti benar loh begitu. Jadi mungkin sudah tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya begitu kan ya kelakuan ketua KPK atau si Firly Bahuri begitu kan. EPW pastikan penetapan tersangka Firly Bahuri tinggal waktu ya, tinggal tunggu waktu saja ya. Godfather of KPK bisa ditangkap, nggak yakin gue katanya begitu ya, komentar-komentar dari netizen. Karena dia kuat di belakang mereka begitu kan. Jangan girang dulu, jangan potong ayam dulu ya dan merayakan tegaknya hukum walaupun baru sedikit. Bisa saja besok berubah. Orang sering berkaus ya, berkasus dan sering ya di sidang etik Dewas KPK. Apa masih relevan jadi ketua KPK ya? Firly masuk penjara, masuk ya menyusul bos. Waktunya kapan? Nunggu KPK arahkan aliran dana korupsi ke partai tertentu yang sekarang tidak didukung oleh penguasa. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Ya saya hanya berkesimpulan apa yang disampaikan netizen bahwa ya bisa saja masuk penjara begitu kan. Karena ini sudah naik ke tahap penyidikan, masih nunggu waktu begitu. Dan di situ ya beberapa kali kasus Firly Bahuri sering terjadi. Bahkan ya Dewas KPK saja tidak berpengaruh sama sekali kepada Firly Bahuri. Padahal kalau dia memberikan kode etik ya bisa saja mereka begitu. Bagaimana beberapa pekan yang lalu di tubuh KPK ada korupsi besar-besaran di situ begitu kan ya. Terus kemudian ada asusila di situ begitu kan. Masa iya begitu kan? Istri dari narapidana dimainkan di dalamnya begitu kan. Masa segitu asusilanya KPK ini begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan hal-hal yang realitas, ya Firly Bahuri bisa kena mereka begitu kan. Tetapi kita lihat saja wallahualam pada hakikatnya kan bisa kena mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan ini koruptor memang ya brengsek, wajib dihukum berat katanya ya. Nunggu ganti presiden atau nunggu disolatin katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi kita lihat saja nanti begitu. Apakah ini benar apa perkataan dari EPW ini begitu kan ya. EPW memastikan ya penetapan tersangka Firly Bahuri tinggal tunggu waktu saja ya. Akankah ini diproses begitu kan? Ya, apakah ini berani begitu? Mari kita baca ya. Jakarta dikutip dari tv1news.com ya, Indonesia Policy Watch atau EPW memastikan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL tinggal menunggu waktu saja. Bahkan ia mengatakan hal itu disampaikan Ketua EPW Sugeng Teguh Santoso saat mengomentari langkah supervisi ya penanganan kasus dugaan korupsi yang diajukan oleh Polda Metro Jaya kepada KPK. Penetapan tersangka Firly Bahuri adalah tinggal tunggu waktu saja, ujar Sugeng melalui siaran persnya. Artinya, penyidik yakin bahwa KPK begitu kan, pada saat gelar perkara untuk penetapan tersangka nanti akan ditemukan pihak yang akan diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan pemerasan atau gratifikasi atau suap imbunya. Jadi masih nunggu persidangan dari SIL ya. Kalau SIL bercita ini semua bukan tidak mungkin begitu kan ya, si Firly Bahuri akan kena begitu kan. Ya. Kita tunggu saja apakah
apakah ini benar akan diproses secara hukum begitu kan, begitu logikanya begitu. Karena di belakang Firly ini kuat sekali begitu dengan cara-cara seperti ini begitu. Artinya menurut saya pribadi oke lah, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari politik mereka begitu kan ya. Tetapi pasti kena mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi penyidik ya Subdit Tipikor Polda Metro Jaya ya Terang Sugeng begitu kan ya, Terang Sugeng sudah sangat yakin proses pengumpulan bahan-bahan keterangan ya, bahkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum baik formel maupun material, sehingga penyidik berani mengundang ya KPK untuk supervisi. Bahkan selain itu, Sugeng memandang penyidik Polda Metro Jaya sangat yakin memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan ya telah ada tindak pidana pemerasan atau gratifikasi atau pelanggaran pasal 36 JO begitu kan ya, pasal 65 Undang-Undang KPK, sehingga ya berani ya diuji hasil kerjanya dengan melibatkan supervisi KPK ya. Di situ kan sudah jelas mereka begitu, akankah dia akan diproses secara hukum kan begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya EPW apresiasi langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menerapkan sikap ya transparansi. Sugeng meminta supervisi KPK dalam kasus dugaan tipikor ini. Oleh karena itu EPW mendorong Polda Metro Jaya melanjutkan langkah maju penegak hukum yang transparan pada perkara lain yang sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Bahkan sebelumnya Kapolda Metro Jaya menyurati pimpinan KPK terkait permohonan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan SIL ya. Direktur Reskrimsus ya Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak menjelaskan kasus itu sudah ditangani oleh Subdit Tipikor ya. Ya bisa saja mereka kalau kita berpandangan seperti ini, bisa saja si Firly Bahuri akan masuk di situ begitu kan ya. Ya masuk penjara lah kira-kira kan begitu logikanya begitu. Yang penting ya temuan dari Polda Metro Jaya begitu kan, dari Polda Metro Jaya terkait dengan temuan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kira-kira kan seperti itu begitu. Ya kita tunggu saja begitu. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya ia mengatakan permohonan supervisi tertanggal 11 Oktober 2023 itu berisi permohonan kepada pimpinan KPK untuk menugaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi agar ikut terlibat dalam penanganan kasus yang dimaksud. Jadi ini bentuk transparansi penyidik Polda Metro Jaya untuk tim ya gabungan ya dari Direktorat ya Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri ya. Jadi artinya apa? Artinya yang ada di tubuh KPK juga melaporkan begitu. Siapa sih sebenarnya di situ begitu kan? Siapa yang bermain begitu kan? Apakah ini Firly Bahuri akan kena? Mereka kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja ini kena begitu kan. Menurut EPW ya bisa saja asumsi itu begitu kan ya. Bisa jadi tersangka begitu si Firly Bahuri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.